Mobil listrik sering dibilang sebagai solusi paripurna yang ramah lingkungan. Tapi, gimana kalau listrik yang dipakai buat ngecas itu ternyata masih dari batu bara? Terus, gimana kalau limbah baterainya dibuang gitu aja ke laut? Atau, tanah petani dan nelayan lokal jadi rusak demi nikel buat kendaraan yang selama ini kamu kira hijau? Nah, ini topik krusial yang nggak bakal kamu temuin di iklan EV manapun, tapi wajib banget kamu tahu, apalagi buat kamu para investor ESG. Selamat datang di sesi bedah wawasan kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan realitas tersembunyi di balik ledakan tren kendaraan listrik di Indonesia. Dan tentu aja, gimana kita bisa bareng-bareng dorong industri ini ke arah yang beneran hijau dan penuh harapan. Kita semua pasti udah sering banget kan lihat kampanye pemasaran mobil nol emisi yang kelihatannya futuristik dan elegan banget. Tapi, sebagai pembelajar dan investor yang cerdas, coba deh kita mikir sedikit lebih kritis. Apa yang sebenarnya terjadi kalau sumber listrik buat ngidupin mobil-mobil hijau ini ternyata nggak sebersih klaimnya? Disinilah realitanya mulai terasa lumayan beda dari brosur yang biasa kita baca. Oke, coba perhatiin grafik ini. Faktanya, sekitar 80% dari jaringan listrik di Indonesia saat ini tuh masih bergantung banget sama bahan bakar fosil yang kotor, terutama batu bara. Jadi, narasi soal kendaraan nol emisi ini emang harus kita lihat lagi konteksnya secara utuh dengan bauran energi nasional kita. Praktisnya gini, buat sekarang, pas kamu nyolok mobil listrik ke meteran di rumah, itu seringkali bukan ngilangin emisi karbon secara total loh. Kita ibaratnya cuman mindahin emisinya dari knalpot mobil kamu, pindah ke cerobong asap PLTU. Buat para investor, poin ini penting banget buat dicatat. Perusahaan EV yang teriak-teriak paling ramah lingkungan, tapi nggak transparan soal data jejak karbon mereka, itu punya risiko greenwashing yang tinggi banget. Kalau ketahuan, dampaknya bisa panjang, mulai dari denda hukum sampai anjloknya rating ESG, dan ujung-ujungnya institusi asing bisa cabut pendanaan mereka. Terus lihat deh perbandingan ini. Ada gap yang masif banget antara realita adopsi dan ambisi pemerintah. Sampai tahun 2025 nanti, adopsi EV kita diprediksi baru nyentuh angka 104.000 unit. Padahal, target ambisius di tahun 2030 itu melonjak drastis sampai 944.000 unit. Jauh banget kan? Kesenjangan ini nunjukin kalau kita masih butuh investasi gila-gilaan buat infrastruktur pengisian daya, biar adopsi ini benar-benar bisa bantu negara nekan impor BBM secara realistis. Nah, sekarang kita masuk ke paradoks yang kedua. Ini ngebahas soal seberapa besar sih ongkos ekologis dan sosial yang sebenarnya harus dibayar demi nikel di dalam baterai EV itu. Gini, mayoritas nikel yang kita punya di Indonesia itu jenis laterit alias nikel kadar rendah. Biar bisa diolah jadi bahan baku baterai, perusahaan wajib pakai teknologi yang namanya HPAL atau High Pressure Acid Leaching. Masalahnya, teknologi ini butuh modal yang super masif. Bayangin aja, ada proyek yang investasinya nembus 4,5 miliar dolar. Dan rata-rata butuh waktu 4 tahun cuma buat nyampe 80% kapasitas produksinya. Tapi yang paling bikin deg-degan, proses ini tuh ngasilin limbah lumpur beracun atau tailing dalam volume yang luar biasa besar. Pertanyaan krusialnya, limbah beracun bervolume raksasa ini mau dikemanain? Banyak perusahaan di industri ini akhirnya milih jalan pintas pakai metode Deep Sea Tailing Placement atau DSTP. Intinya, mereka buang limbah beracun itu langsung ke laut dalam. Alasannya klise sih, biaya. Ongkos operasional buang limbah ke laut ini jauh lebih murah, bahkan kurang dari setengahnya kalau dibandingin sama bangun bendungan tailing di darat yang jelas jauh lebih aman. Tapi, pakai DSTP ini sama aja nyimpen bom waktu ekologi. Metode pembuangan ini sebenarnya udah usang, cuma dipakai sama 15 operasi tambang di seluruh dunia dan bahkan dilarang keras di negara kayak Amerika Serikat dan Kanada. Kenapa? Karena limbah ini bikin logam berat numpuk di rantai makanan laut. Partikel halusnya bisa bikin insang ikan infeksi dan endapannya ngubur hewan-hewan di dasar laut. Ujung-ujungnya, area tangkapan nelayan lokal kita di kawasan kayak Morowali dan Halmahera bener-bener hancur berantakan. Dan dampaknya nggak cuma di laut aja loh, di darat juga sama nyatanya. Lewat foto-foto dan data ini, kita bisa lihat ada lonjakan tajam kasus ISPA atau infeksi pernapasan akut pada masyarakat yang tinggal di sekitar lingkar tambang, seperti di Morowali dan Weda. Lonjakan penyakit ini terjadi pas banget setelah operasi industri besar-besaran di sana mulai digenjot. Kualitas udara anjlok drastis akibat asap dan debu, ditambah lagi ada polusi masif dari PLTU batubara yang sengaja dioperasikan khusus buat nyuplai energi ke kawasan industri tersebut. Lanjut ke paradoks yang ketiga. Kita bakal bedah soal rantai pasok global dan ngeliat siapa sih sebenarnya mengontrol dan paling diuntungkan dari industri ini. Kalau kita perhatiin peta rantai pasok ini, strukturnya tuh ternyata sangat terpusat. Entitas asing, khususnya grup-grup raksasa dari Tiongkok kayak Tsingshan, mendominasi secara menyeluruh.
mulai dari urusan ngeruk tambang mineral di hulu sampai ke peleburan dan produksi komponen baterai di hilir. Mereka ngebangun ekosistem tertutup yang super efisien di dalam negeri kita, yang ironisnya jadi susah banget buat ditembus dan diimbangi sama pemain-pemain lokal kita sendiri. Dan disinilah ironis struktural yang paling bikin geleng-geleng kepala. Kita merelakan alam kita dikeruk abis-habisan demi nikel, tapi pasar EV lokal kita malah dibanjiri dan didominasi total sama merek asing kayak BYD, Wuling, dan Chery. Yang lebih mengejutkan, mobil-mobil terlaris ini kebanyakan justru pakai baterai jenis LFP, yang struktur biayanya jauh lebih murah karena mereka sama sekali nggak pakai nikel kita. Tapi tenang aja, selalu ada harapan, pemerintah kita bakal mengakhiri insentif impor mobil utuh pada akhir 2025 nanti. Kebijakan ini bakal maksa merek-merek asing ini buat beralih ke produksi lokal di 2026. Ini langkah positif yang tegas banget, biar transfer teknologi yang dijanjikan itu beneran kejadian, bukan cuma di atas kertas. Nah, di luar urusan tambang dan pabrik, ada bom waktu teknis yang sering luput dari perhatian kita. Dampaknya terhadap jaringan listrik. Kalau kita lihat dari data simulasi jaringan perumahan, stasiun penukaran baterai atau BSS itu ternyata ngasih beban tersembunyi yang lumayan berat buat jaringan distribusi PLN kita. Tercatat ada penurunan tegangan sekitar 1,1% per stasiun dan beban trafo bisa melonjak naik sampai 30% di jam-jam sibuk. Bahkan beban saluran distribusi bisa meroket drastis. Ini jelas jadi tantangan infrastruktur yang butuh inovasi teknis sesegera mungkin biar jaringan kelistrikan kita nggak kewalahan. Dengan semua paradoks dan tantangan tadi, gimana dong caranya supaya kamu bisa jadi investor yang cerdas dan tetap berpegang pada prinsip ESG? Sebagai investor cerdas, kamu wajib ngelindungin portofolio kamu lewat langkah-langkah ini. Pertama, hati-hati sama saham EV yang harganya udah kemahalan tapi perusahaannya belum cetak untung operasional. Kedua, tuntut laporan jejak karbon siklus hidup penuh buat mastiin kamu nggak kena tipu greenwashing. Ketiga, pastikan mereka berani diaudit secara independen soal rantai pasoknya. Dan yang paling penting, hindari investasi di perusahaan yang buang limbah tailingnya ke laut pakai metode di STP. Dukunglah perusahaan-perusahaan yang mau repot pakai bendungan di darat. Ingat loh, kalau emiten itu merusak lingkungan, risiko reputasi dan hukumnya bakal jadi beban portofolio kamu juga. Pada hakikatnya, masa transisi menuju ekosistem mobilitas bertenaga listrik ini adalah momentum emas buat negara kita. Ini tuh sebuah kesempatan yang luar biasa strategis buat ngebangun ulang fondasi perindustrian kita, demi mencapai kemandirian energi dengan benar-benar memprioritaskan efisiensi energi yang tinggi dan standar keberlanjutan global yang nyata. Jadi, saat kita semua bersama-sama melangkah menuju visi Indonesia Emas 2045 yang penuh harapan, coba tanyakan ke diri kamu sendiri. Apakah keputusan finansial kamu saat ini sedang mendorong perubahan struktural yang benar-benar berkelanjutan? Atau jangan-jangan cuma terbawa ilusi hijau yang dipasarkan dengan pintar? Tetaplah kritis, teruslah perbarui wawasanmu dan jadikan investasimu sebagai kekuatan buat nyiptain masa depan yang jauh lebih baik. Sampai jumpa di sesi bedah wawasan kita berikutnya.